kalau tahu Mas Hasto dipanggil mungkin malah saya nggak berani datang, Pak. Katanya saya dibiayai, katanya saya ada motivasi tertentu, ya saya terima itu. Biarlah itu mungkin orang-orang yang disuruh oleh Mas Hasto, orang hebat, ya setahu saya orang hebat, bukan orang pengecut. Bukan titip umur saja, kalau ada sesuatu dengan saya yang sifatnya nanti kok Darsono ini kemana tidak ada, ya saya pernah menyampaikan di sini. Program Tribun News on Focus kembali membersamai Anda. Hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono menyambangi kantor untuk mengirim karangan sujud syukur pada hari ini. Tindakan ini beliau lakukan sebagai bentuk dukungan KPK agar segera memproses hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto panggil untuk diperiksa. Sudarsono yang merupakan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan DPC Kabupaten Pemalang ini sebelumnya sudah dipecat oleh DPP pada akhir Januari lalu karena diduga lantang mendukung penegakan hukum terhadap Hasto. Untuk itu saya sudah tersambung Tribuners bersama dengan mantan kader PDI Perjuangan Pak Sudarsono yang juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama. Ya, terima kasih Mbak Nila, selamat sore dan selamat sore juga kepada para pemirsa Tribuners yang ada dimanapun berada. Siap, terima kasih banyak juga Pak Sudarsono menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya mau langsung saja untuk kemudian mengawali obrolan kita hari ini dengan tahu apa sebenarnya Bapak latar belakang Pak Sudarsono ya hari ini datang ke KPK kemudian melakukan aksi sujud syukur di depan KPK sekaligus membawa karangan bunga untuk KPK, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nila dan semua pemirsa Tribuners. Betul sekali, tadi sekitar jam 11 siang saya ke kantor KPK, saya membawa karangan bunga, saya beserta kurang lebih 5 orang teman saya, kader-kader saya dari daerah Kabupaten Pemalang, saya ajak ke Jakarta bersama saya. Yang kedua tadi ditanyakan yang melatar belakangi apalagi sampai membawa karangan bunga, bahwa saya datang ya karena sangat berbahagia menurut saya, hati saya yang pertama kemarin diberhentikan sebagai struktur partai, pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, saya terima itu, terus saya menyimak minggu-minggu ini bagaimana proses sidang pra-peradilan, dan kemarin diputuskan bahwa permintaan atau pengajuan dari sidang pra-peradilan ternyata ditolak. Oleh sebab itu, saya sebagai rakyat Indonesia, saya datang ke Jakarta, ke KPK ini ikut mendukung, mendorong bahwa untuk segera proses-proses hukum berikutnya bisa dilakukan dengan baik, dengan harapan bahwa selama ini kami sebagai rakyat Indonesia, kalau kita lihat intensitas ya, pemberitaan dan sebagainya, kekeruan, kegaduhan, menurut saya ini kok juga aduh sedemikian. Jadi tadi saya datang ke KPK, ya betul saya menyampaikan karangan bunga sebagai ucapan saya kepada KPK. Saya taruh di depan dan kebetulan banyak media di sana. Ternyata banyak media, ya akhirnya tadi dengan beberapa media TV nasional, mungkin media online, ya tadi kita ditanya banyak di sana, menyampaikan pendapat kita atau penyampaian dari kita di sana. Itu Mbak. Oke, berarti berlatar belakang bagaimana kemudian hasil pra-peradilan ya, Pak Iya, Sudarsono ya, betul. yang juga sudah diputuskan beberapa waktu lalu oleh Iya, pengadilan sendiri. Tadi hari ini kedatangan Pak Sudarsono kan juga bertepatan juga dengan rencana KPK manggil Pak Hasto, gitu ya. iya. Apakah memang ini tidak sengaja bertepatan atau memang bertepatan dengan putusan dari KPK memanggil Pak Hasto ini?
saya datang ke sini kan kemarin, dan Mmm, tadi ternyata kok ada momentum juga ternyata Mas Hasto dipanggil. Saya tidak tahu itu. Saya sangat kaget di sana ada informasi katanya Mas Hasto juga dipanggil. Kalau tahu Mas Hasto dipanggil mungkin malah saya nggak berani datang, Pak. mmm, Karena kita lihat kemarin waktu beliau dipanggil kan, ada beberapa atau sekian ratus mungkin massa, membawa massa, termasuk di saat proses putusan, pengadilan kemarin juga kita lihat bersama, kita dengar bersama juga membawa para apakah itu pendemo atau apa, dan kembali lagi dulu saat dipanggil juga membawa, kalau tahu saya mungkin malah tidak berani, Mbak. Karena saya mmm, rakyat kecil, saya wong cilik, datang dengan apa adanya, dengan kesederhanaannya, saya tidak bisa membawa massa, saya juga tidak mampu atau bisa membawa pengawalan atau pengamanan, saya murni rakyat kecil, wong cilik, datang, ya apa adanya. Tetapi ternyata ada informasi malah beliaunya dipanggil. Nah, tapi kalaupun dipanggil saya juga sudah tanya ke keamanan, apakah keselamatan saya bisa dijaga dan sebagainya. Oh, enggak ada masalah, kan sudah ada petugas yang akan menjaga dan sebagainya. Ya saya dengan perasaan tenang bisa menyampaikan itu, tapi informasi berikutnya kok katanya Mas Hasto dipanggil tapi juga tidak datang. mmm, Nah, justru ini yang saya agak kaget. Kalau saya aja wong cilik dari daerah dengan kemauan sendiri, dengan pembiayaan sendiri yang tertatih-tatih, datang apa adanya dengan kesederhanaannya, naik ya apa adanya, kok beliau dengan segala kemampuannya juga tidak datang, ya menurut saya rada kecewa. Kecewa dalam arti pemahaman saya terhadap kurang begitu menghargai lembaga negara yang harusnya berproses dengan Mas Hasto, itu, Mbak. mmm, oke. Ini kan sudah melakukan aksi ya Pak Sudarsono ya Ya, betul pagi betul. tadi. Lalu apakah Iya. kemudian setelah aksi yang dilakukan oleh Bapak, adakah kader PDIP mungkin atau rekan yang cukup dekat dengan Pak Sudarsono yang kemudian memberikan respon atas aksi dengan bunga yang diberikan oleh Pak Sudarsono ke KPK? Eee, Respon luar biasa tadi. Saya justru ini, Mbak, gentle menurut saya. Di karangan bunga saya kan saya cantumkan nama lengkap, bahkan nomor WA, Mmm, telepon. Ternyata respon luar biasa, ini dari Manado, dari Kupang, dari Medan, dari Riau, dari Banten, ya sebagian Jawa, tapi banyak dari luar Jawa menyampaikan support moral, Mbak. Luar biasa. Dukungan moral terhadap keberanian seorang Sudarsono, berani menyampaikan apa yang selama ini dirasakan, disampaikan dengan apa adanya, saya terima kasih sekali. Banyak respon yang ingin jalin mmm, persahabatan, komunikasi sebagai sesama anak bangsa di republik ini, dan mereka support, mengamini, mendukung secara moral untuk melanjutkan terus bagaimana proses ini supaya, berjalan dari berbagai kalangan. Ada yang katanya orang-orang dari teman PDI Perjuangan, ada yang dari orang biasa mengatakan, ada yang katanya dari pensiunan, tapi rata-rata mereka adalah anak bangsa atau warga negara Republik Indonesia ini yang sehati, sepemahaman dengan apa yang saya lakukan, bahkan meminta mendorong, "Ayo Pak Sudarsono terus melangkah, jangan takut bahwa kebenaran apa yang Pak Darsono disampaikan, kami ada di belakang Bapak." Ini luar biasa, Mbak, ke saya, itu yang positif. Tapi kalau saya presentasikan itu 90%. mmm, Tapi ada 10%-nya kan berarti. Ngancam, Mbak, ada ini. Dan ini kehati-hatian untuk saya juga, mengancam, Mbak. Katanya saya pesanan, katanya saya disuruh,
katanya saya dibiayai, katanya saya ada motivasi tertentu, ya saya terima itu. Biarlah itu mungkin orang-orang yang disuruh oleh Mas Hasto, tapi saya tidak akan berani menuduh. Hmm. Mungkin orang-orang ini yang selama ini kiblatnya ke Hasto, atau mungkin orang-orang yang sudah diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan Hasto, tetapi sebagai orang yang menyuarakan sebuah apa yang ingin disampaikan, saya bahwa itu kan 1/9. 9 orang mengatakan dan mendorong saya untuk terus melangkah, hanya 1 orang. Artinya mayoritas. Sehingga dengan demikian ya saya akan tetap menyuarakan apa yang ada, yang akan saya sampaikan, termasuk kenapa hari ini tidak datang, kalau memang dipanggil. Karena beliau hari ini dipanggil saya juga tidak tahu, tapi kan juga inkonsisten terus seperti ini. Saya tadi juga mendengar katanya akan melakukan bentuk pra-peradilan berikutnya. Lah kalau ranah itu apakah boleh dan tidak saya tidak tahu, tapi kayaknya kan itu juga boleh, ya monggo. Cuma kan berarti terus berlarut, berlarut, berlarut. Pengertian saya yang sedikit secara hukum kami juga tahu dan tapi juga banyak tidak tahunya, toh kalau pra-peradilan ditolak kan kembali kepada proses berikutnya. Sedangkan untuk salah dan benar nanti kan diprosesnya di pengadilan. Beliau banyak pengacaranya, banyak lawyer-nya, dan sebagainya. Tapi terus melakukan seperti ini. Ini semakin mendorong saya ya selama ini, aduh, Mas Hasto terlalu banyak dramanya di sini. Itu, Mbak, yang ingin saya sampaikan. Baik, Pak Sudarsono, sedikit saya ingin menanggapi bagaimana kemudian ada ancaman diterima oleh Bapak ya setelah aksi terbaru ini, sujud syukur yang dilakukan di KPK, ada yang menyebut dibayar dan sebagainya. Ada bantahan tidak Bapak terkait hal tersebut? Untuk WA yang seperti itu tidak saya bantah, Mbak. Saya lebih baik fokus kepada apa yang menjadi tujuan saya. Kalau saya, melayani 1, 2 WA yang seperti tadi, wah energi saya, pikiran saya dengan segala keterbatasan saya, malah fokusnya ke sana. Hmm. Mengalihkan perhatian saya menjadi untuk tidak fokus lagi. WA masuk dari siapa seperti itu, ya saya buka, saya lihat, oh enggak apa-apa, kan 1, 2. Yang puluhan mendorong kok, mendukung. Bahkan tadi Mbak saya sampaikan waktu di KPK, saya sekarang sudah bukan kader PDI Perjuangan, karena saya sudah dipecat. Tapi ketua umum saya dulu Ibu Megawati itu kan ya saya 32 tahun sebagai kader di PDI Perjuangan, ya aktif di PDI Perjuangan selama 32 tahun artinya kan sudah separuh hidup saya. Saya juga tahu bagaimana Ibu Ketua Umum kami yang sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci dan mungkin bentar lagi mungkin 2-3 hari lagi juga akan kundur. Ya, saya tadi juga saya singgung, jangan-jangan ini nanti kalau Ibu Ketua Umum pulang terus nangis-nangis di depan Ibu Ketua Umum untuk diselamatkan, untuk tidak diproses hukum, ya apalah, apa mungkin iya benar, apakah itu mungkin bisa. Karena proses hukum kan tetap proses hukum. Tapi kan selama ini yang menurut saya ya yang aduh kok cengeng. Saya aja kemarin dipecat dengan senang hati kok. Saya terima, dalam hati saya juga memberontak. Tidak terima. Saya dipecat hanya karena saya berstatement mengkritisi. Itu saja dipecat. Dan yang mencat saya ternyata orang yang berproses hukum atau kok bermasalah dengan hukum. Nah ini kan juga lucu ini. Mas Hasto rodok lucu ini. Jadi ya monggo lah, tapi itu semuanya hak daripada beliau, ya kan? Hak beliau. Tapi kalau berlarut-larut terus, ya kita bisa berteriak sebagai rakyat bangsa Indonesia. Mosok energi bangsa permasalahan ini terus
menyita perhatian, yang harusnya mungkin KPK juga harus dengan fokus yang lain dan yang lain, mempermasalahkan ini lagi, apalagi dari partai politik, pemenang pemilu dan sebagainya, sedikit banyak nanti akan berpengaruh terhadap apa dan bagaimana. Saya ingin mengajak, hanya ingin mendorong kepada KPK, lanjutkan apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab, termasuk Mas Hasto. Apa yang akan menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya, hak-haknya. Pra peradilan lagi mungkin juga hak, tapi juga kewajiban-kewajiban dia sebagai orang yang lagi bermasalah dengan hukum kan juga harus tahu. Tidak hanya hak menjadi prioritas, melupakan dari kewajiban dia sebagai apa. Itu, Mbak. Mhm. Oke, melihat posisi Pak Sudarsono sekarang yang bukan sebagai PDI Perjuangan lagi begitu ya Pak, secara naluriah, apakah kemudian membuat Bapak merasa lebih leluasa kalaupun harus melayani kritik pun, setelah semua hal yang kemudian dilalui oleh Pak Sudarsono sekarang? Memang, Mbak, sebagai orang yang dipecat itu kan sakit, Mbak. Apalagi saya belum pernah menikmati bagaimana manis madunya di partai politik. Yang merasakan manis madunya di partai politik itu kan teman-teman mungkin yang jadi di eksekutif, yang jadi di legislatif. Saya belum pernah. Dan saya juga sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai caleg. Masalah jadi dan tidak jadi memang sudah ada takdir Tuhan di sana. Artinya apa? Saya sebagai kader saja yang selama ini sedemikian berkontribusi menurut saya. Kenapa saya mengatakan berkontribusi? Di sekian tahun saya di kepengurusan partai. Juga beberapa kali saya maju di legislatif. Suara saya juga ribuan. Bahkan pernah kalah juga hanya di bawah ya kisaran 50 lah. Ini berarti kan kita juga apa yang kita punya ini kita pertaruhkan untuk bagaimana bangganya dengan partai ini. Nah, saya dipecat. Nah, saya terima itu. Tapi setahu saya orang yang memecat saya kan berarti orang hebat, ya. Setahu saya orang hebat, bukan orang pengecut. Dia berani mecat saya kok. Nah, dia sebagai anak bangsa juga punya masalah hukum. Kenapa dia tidak bertanggungjawabkan? Hanya hak-haknya saja, punya hak ini, punya hak ini, punya hak ini, tidak bisa menjadi contoh. Saya tidak boleh dalam hal ini terlalu jauh berstatement tentang PDI Perjuangan karena saya sudah dipecat. Itu saya terima. Tetapi tadi Mbak singgung sedikit bagaimana selama ini karena sudah sekian lama, saya juga mengatakan, lah yang mecat saya berarti secara moral, dedikasi, integritas di partai juga belum tentu lebih baik daripada saya. Beliau dengan segala kapasitasnya, dengan kedudukannya, dengan segala kemewahannya, saya Mbak, orang yang tidak pernah jadi dan punya kedudukan di sana. Maaf Mbak, secara ekonomi ya saya orang bawah. Karena apa? Dalam satu kali pencalekan saja itu ratusan juta. Kalau orang sudah kalah 3 kali, bisa dihitung. Miliaran Mbak. Ini bisa kami sampaikan. Karena apa? Di saat nyalek, saya juga petarung. Apa yang saya punya, saya pertaruhkan. Jiwa, raga, tenaga, materi. Bahkan di saat malam kalau bisa kuping saja, saya gadekan. Bentuk apa? Sebuah perjuangan. Risikonya apa? Tidak jadi. Ngeres, Mbak. Ngeres dalam artian di batin ini. Kita tidak jadi istri yang PNS, SK-nya digadekan di bank. Karena saya 3 kali, ini harus saya katakan apa adanya. Itu saya mengatakan ke saya, "Pi, kita Mama sampai pensiun saja, masih punya tanggungan di bank Jateng. Saya punya rumah, sertifikatnya, juga masih sekolah di bank." Karena apa itu terjadi? Ya karena saya pertaruhkan selama ini untuk sebagai kader partai yang ikut berkontribusi dalam sebuah proses organisasi di saat bilang. Risiko, ya kami terima. Memang bisa jadi, bisa tidak. Kami sadar itu.
Tetapi yang menyakitkan, kami juga sudah melakukan seperti itu hanya karena saya mengkritisi dan menurut saya itu benar dan kenyataannya benar. Kenapa saya berani mengatakan kenyataannya benar? Di saat awal saya melakukan podcast, itu kan saya mengkritisi Mas Hasto ini terlalu banyak pendapat, ocehan, statement yang merugikan partai. Kenyataannya apa? Partai kami suaranya juga turun meskipun masih menang. Bahkan sekarang kalau PDI Perjuangan, saya tidak ingin intervensi, saya juga kader partai yang sudah dipecat. Monggo pertahankan Hasto untuk menjadi elit partai. Sebagai orang yang pernah di dalamnya, kita lihat 2009 nyungsepnya akan seperti apa. Saya ulangi, kalau Mas Hasto masih dipertahankan, nyungsepnya seperti apa? Meskipun itu urusan internalnya PDI, saya sudah bukan orang PDI. Cuma pendapat ini saya pernah di situ. Justru saya berani menyampaikan seperti ini kan mahal untuk PDI Perjuangan. Karena apa? Kader yang lain nggak berani kok. Nggak ingin berani menyampaikan. Dan menurut saya, kader-kader partai yang diberhentikan, menurut saya kader-kader yang produktif kok. Ada yang dulu bisa jadi presiden, Pak Jokowi. Ada yang kemarin tidak direspon, Mas Gibran bisa jadi wakil presiden. Mas Bobi bisa jadi gubernur. Ada lagi seperti Jawa Timur, Emil Dardak, itu dulu ketua DPC Trenggalek atau apa ya, kurang paham. Tapi yang jelas beliau ada orang PD juga. Masuk dengan Bu Khofifah dulu, berarti juga tidak tegak lurus sama partai, nyatanya juga bisa terpilih wakil gubernur Jawa Timur, dan terpilih lagi. Loh, kalau mengevaluasi ke hal-hal seperti itu berarti kan si pembuat keputusan yang juga perlu dimintain pertanggungjawabannya. Maaf, ini sebenarnya nggak boleh saya katakan, tapi malah justru mahal sebenarnya. Kalau saya sudah cuek, nggak ngapain, ya terserah, nyungsep ya terserah. Saya dari awal dan saya pernah berstatement bahwa semua yang terjadi pada saya biar sejarah yang membuktikan. Maksud saya itu apa, Mbak? Kalau 2029 nanti suara partai itu PDI naik, berarti benar kami yang salah. Tapi kalau turun berarti kan si pembuat kebijakan yang salah. Saya tegaskan di sini, saya tidak pernah menyerang Ibu Megawati yang dulu ketua umum saya. Tapi yang saya salahkan adalah saudara Hasto Kristianto sebagai sekjen partai yang mungkin, ini yang mungkin, kapasitas sekretaris DPP itu kan melekat pada ketua umum 24 jam bisa menyampaikan segala sesuatu pendapat pikirannya. Jangan-jangan pendapat-pendapat, bisikan-bisikan ini yang menyesatkan PDI. Tapi ini saya tidak dalam kapasitas mengomentari PDI sebenarnya. Ini hanya ya terserahlah. Monggo, saya nggak ingin cawe-cawe di PDI Perjuangan. Tapi hak saya sebagai rakyat Indonesia untuk mendukung KPK, kebebasan berpendapat saya dijamin undang-undang. Lalu Hasto Kristianto aja dipanggil KPK juga bisa membawa massa. Saat putusan pengadilan juga ada pendemo yang mendukung. Nah ini saya anak bangsa di Republik ini hanya unek-unek datang dengan sopan, biaya sendiri, golek utangan taruh kata untuk berangkat, tidur seadanya, anak buah juga makan seadanya. Kan kami juga sah untuk menyampaikan itu. Jadi kalau mereka masih ngotot dengan pendapatnya ya terserah. Tapi izinkan kami anak bangsa di sini juga sudah jengah dengan yang dilakukan oleh Hasto seperti ini, Mbak. Itu. Oke, ini tadi masih menyoal bagaimana kemudian respon dari sejumlah kader ya, Pak Ya, Sudarsono ya. ya, Setelah kemarin sebelumnya kan Bapak juga sempat cerita dalam wawancara bersama dengan kita juga bahwa kritik keras sempat dilayangkan oleh sejumlah kader PDI Perjuangan ketika Pak Sudarsono ini kritis sekali untuk melayangkan ya. kritikan terhadap Pak Hasto. Setelah ada putusan pra peradilan, Bapak, adakah kemudian yang memberikan awal kritik tapi kemudian memberikan dukungan juga kepada Pak Sudarsono? Kalau teman-teman elit,
di Pemalang, di Jawa Tengah, atau yang lain, ada. Yang sifatnya dulu yang, komunikasi WA saja nggak dibuka, mau kerso atau katakanlah WA dengan saya, "Mas, pripun kabare?" Tapi cuma ya hal-hal masalah sederhana itu. Yang kedua, untuk berkomunikasi dengan umum, memang pasca permasalahan ini saya dipecat, ya saya memang agak mengurangi intensitas untuk bagaimana muncul di publik ya, Mbak, ya. Saya renungi, saya sikapi, masukan positif yang harusnya berharga kok malah dianggap beda. Kedua, pemahaman saya juga bahwa saya merenungkan apa yang ada, tapi tidak gelo, Mbak. Tidak, Hmm. wah ini aku gelo boten, tidak. Bahkan mungkin apakah ini ya garis yang terbaik untuk kehidupan saya di sisa umur hidup saya, ya saya terima. Untuk respon teman-teman, kader, saya tegaskan seperti itu, saya memang mengurangi diri untuk bagaimana berinteraksi, saya cukup tahu diri, bisa menerima diri, supaya apa, ya supaya bisa saya menenangkan diri saya sendiri, itu, Pak. Hmm. Setelah pemecatan sendiri, Pak Sudarsono, masihkah ada ancaman ataupun teror yang kemudian diterima oleh Bapak? Karena kan sebelum adanya pemecatan, kita masih kritis sekali terhadap Pak Hasto. Ini kan ancaman atau teror kan bahkan diterima oleh Bapak dan juga keluarga begitu ya. Setelah pemecatan, masihkah muncul ancaman atau teror yang diterima Pak Sudarsono? Untuk ancaman sudah tidak, tapi untuk sinisme ya, Mbak, paham ya istilahnya? Hmm. Sinisme itu apa ya? Ya agak agak sinis begitu ya, "Lu siape?" gitu, ya tak saya terima, itu ada, ya. Tapi kalau tadi Mbak menyampaikan ke hal yang sifatnya tekanan atau ancaman ini tadi yang harus saya waspadai, Mbak. Bahkan ini saya sampaikan di tribun, saya juga titip umur saja, kalau ada sesuatu dengan saya yang sifatnya nanti kok Darsono ini kemana tidak ada, ya saya pernah menyampaikan di sini. Karena tadi agak agak serius ini, entah dari mana itu, apakah orang sekedar bercanda atau apa, wah agak berhati-hati saya. Nomor tidak saya dikenal, agak serius, mengancam saya, tapi pasca ini, bukan pasca kemarin. Hmm. Tadi sekitar jam, ya 3:30 lah, ada 2 dari nomor, WA. Waduh, rada serius ini. Bisa-bisa ini akan, kalau mereka serius melakukan akan dengan segala cara. Tapi ya saya siap terima saja. Saya punya keyakinan, Mbak, saya warga negara Republik Indonesia, ada aturan hukum di sana, ada pemerintah. Bila mana ada tekanan-tekanan yang sifatnya sudah premanisme atau perseorangan seperti itu, ya saya akan datang ke kepolisian untuk minta perlindungan. Saya akan datang pemerintah untuk minta perlindungan, pengayoman. Kan saya warga negara. Kalau yang melakukan itu kan paling orang-orang suruhan. Hmm. Bagi yang mampu menyuruh orang. Itu. Jadi saya sudah siap lahir batin, saya tidak akan mundur selangkah pun dengan, ada 2 WA dari nomor yang harus saya waspadai itu. Kalau memang itu sifatnya teror, tekanan, ya besok mungkin akan ganti nomor lagi. Atau mungkin besok akan cari orang-orang lagi untuk bagaimana, mau dan bisa menekan saya. Tapi sudah saya buktikan, awal dulu saya ditekan saya juga tidak mundur kok. Saya lakukan terus kok. Saya yakin ada pemerintah, ada aparat yang bisa melindungi saya, sehingga saya akan terus melangkah, mengawal apa yang menurut saya benar. Yang saya sampaikan ini adalah hak saya juga sebagai rakyat Indonesia untuk berani menyampaikan. Pak Hasto Kristianto dan Pak Sudarsono itu kan sama, KTP-nya juga sama, warga negara Republik Indonesia. Pak Hasto punya istri, saya juga punya istri. Pak Hasto punya anak, saya juga punya anak. Pak Hasto punya keluarga, saya juga punya keluarga, sama kok. Jadi selama ini memang dari awal saya tekankan, sebenarnya saya secara pribadi berani mengkritisi Mas Hasto dengan berujung dengan kondisi yang sekarang. Dan sekarang menurut saya malah Sudarsono yang benar. Nah, Mas Hasto yang bermasalah dengan hukum kok. Berarti saya yang benar. Itu, Mbak.
Oke. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Sudarsono. Yang pertama, bagaimana kemudian Pak Sudarsono melihat sikap dari seorang sekjen PDI Perjuangan begitu ya, Pak Hasto Kristianto ketika hari ini akhirnya berhalangan atau tidak bisa hadir dan minta reschedule untuk pemanggilan ulang yang dilakukan oleh KPK, dan sekaligus bagaimana kemudian melihat sikap dari seorang sekjen PDIP yang kemudian mengajukan atau akan mengajukan peradilan ulang atas penetapan tersangka yang dilayangkan oleh KPK sebelumnya? Menurut saya sikap-sikap seperti hari ini beliau tidak hadir, terus mendengar bahwa juga beliau akan mengajukan lagi, ya menurut saya bukan sikap-sikap figur-figur yang patut dicontoh, bukan sikap figur-figur yang baik. Karena apa? Berarti hanya pada porsi dia bicara hak dan kebetulan punya kemampuan. Tapi tidak ada negarawan atau berani berkorban apa dengan negara ini, bahwa ini ya harus tak hadapi dan sebagainya. Karena begini ya, kalau kembali ke permasalahan Harun Masiku ini, tadi sedikit banyak kita obrol masalah partai, dan sekarang saya tidak pernah tidak punya kapas itu. Tapi saya sebagai seseorang pernah jadi kader PDI, kan saya sebagai kader partai yang pernah nyalon, Mbak. Ketentuannya kan memang jelas bahwa nomor urut, bahwa siapa yang terbanyak itu kan yang jadi. Nah, permasalahan di sini kan di tempatnya Harun Masiku ini kan yang nomor urut 1 jadi kebetulan meninggal dunia. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa itu menjadi ketentuan undang-undang. Bahwa seharusnya kan yang nomor 2 yang menggantikan. Diutak, diatik, diengsrok, ya dengan cara kekuasaannya sebagai pucuk pimpinan partai lah untuk bisa mengutak-atik itu, sehingga muncullah yang nomor sekian di bawahnya lagi untuk menggantikan. Nah, dari cara-cara itu aja kan sebenarnya juga bukan cara-cara berpartai yang baik. Menurut saya, kalaupun itu terjadi pada siapapun kan sebenarnya juga haknya dirampas. Sehingga muncullah permasalahan ini. Kalau dulu nggak neko-neko seperti ini, ya dia akan muncul permasalahan seperti ini. Jadi yang saya sampaikan ini, saya kembalikan, saya pernah menjadi calon legislatif. Di saat saya mencalonkan, terus di saat secara ketentuan undang-undang jadi untuk tidak dijadikan, dengan bahasa, kan nama saya nggak bisa sebut lah, pokoknya ini hanya contoh saja. Yang terjadi itu kan itu. Undang-undang mengatakan nomor 1, manakala berhalangan, meninggal atau apa, nyatanya kan meninggal itu. Kan nomor 2. Nomor 2 dengan segala cara. Kebetulan ya mungkin bisa mempertahankan. Tapi yang menjadi masalah kan Harun Masiku di bawahnya untuk dipaksakan. Sehingga muncullah masalah ini. Saya tegaskan lagi, ya ini kan berarti cara-cara yang juga tidak taat pada undang-undang. Sehingga muncullah seperti ini. Nah, sekarang muncul seperti ini, masih lagi berkelit. Dengan alasan apa-apa. Kita dengar bersama, katanya mungkin besok juga akan mengajukan peradilan lagi. Lah ya monggo. Saya tidak akan komentar banyak. Padahal kalau saya dengar, saya lihat sebentar lagi akan ada kongres, ada konvercap, ada konverda. Lah ya monggo lah, itu urusan sana. Saya nggak boleh atau saya tidak mau berkomentar itu. Padahal seharusnya ya muncullah, ayo. Kalau mayoritas berani mengatakan kan mungkin juga akan berubah. Tapi pada diem, ayo monggo. Saya Darsono berteriak sendiri, sudah dipecat. Ya udah apa-apa. Itu, Mbak. Hmm. Terakhir, Pak Sudarsono, sekaligus mungkin bisa menjadi closing statement juga dari Bapak. Bagaimana kemudian nantinya sikap seorang Pak Sudarsono untuk mengawal kasus hukum yang saat ini menjerat Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, sampai kemudian ada penegakan hukum yang benar-benar berlaku begitu ya, apabila memang terbukti ada kesalahan atau dugaan-dugaan tersangka yang sekarang ini menyeret Pak Sekjen, Pak Hasto. Seorang Sudarsono karena juga dirinya dipecat oleh Hasto dalam organisasinya,
kembali kepada Sudarsono sebagai rakyat di Indonesia, saya akan ikut mengawal dalam artian mencermati, menyimak perkembangan dinamika apa yang akan terjadi. Saya akan tetap selalu bersuara kritis manakala ada hal-hal yang menurut saya bahwa Hasto ini melawan, dalam artian melawan daripada negara Republik Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan melawan? Nah, kalau orang Jawa bilang kan banggel, selalu ngeyel, selalu benernya sendiri. Dan selama ini itu yang dilakukan. Sehingga saya akan selalu ikut menjadi pemerhati, akan ikut selalu berani berkomentar dengan segala konsekuensinya, dengan segala cara apa yang saya bisa. Karena apa? Kita semua dalam berbangsa dan bernegara kan ingin situasi yang kondusif, nyaman, pemerintah bisa konsentrasi ke pembangunan, tidak hanya pada orang-orang yang sedang ada masalah terus mencari celah, wah pemerintahannya yang kurang baik, kurang benar, ada putusan pengadilan yang kayaknya ini kurang menguntungkan, mengatakan wah pengadilan sesat. Bahasa saya sebagai rakyat, pengacaranya mengatakan pengadilan sesat ini aja bagi saya juga statement yang membuat masyarakat ini resah. Ini menurut saya, loh pengadilan kok sesat di saat keputusan yang tidak menguntungkan. Tapi begitu nanti kepentingannya diuntungkan di situ oleh keputusan, wah itu kita junjung tinggi supremasi hukum. Lah inilah lidah-lidah yang mengatakan seperti ini, apalagi beliau-beliau yang tahu hukum, membingungkan rakyat, membingungkan masyarakat. Ini yang menjadi closing statement saya untuk proses ini, untuk masalah Hasto ini, saya percayakan sepenuhnya kepada pemerintah, pada siapa yang tahu hukum lembaga ini yang. Terus kedua, kepada para yang tahu hukum, tolong dong, para penasihat hukum dan sebagainya memang benar dibayar, tapi statement-statement yang dengan kalimat menyesatkan, itu aja saya malah berpikir, nah ini kalau rakyat juga menggugat, itu kan kalimatnya sudah menghina sebuah putusan oleh lembaga hukum negara. Tapi saya nggak tahu itu. Kalau saya melakukan itu nanti saya nggak punya kemampuan karena saya juga tidak mungkin mampu menyewa pengacara. Itu yang ingin menjadi penyampaian saya terakhir. Kalau Mas Hasto tetap rengel ngeyel seperti ini ya ternyata benar selama ini persepsi yang saya sampaikan. Beliau terlalu banyak drama. Itu ya yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sudarsono menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Kita juga sama-sama berharap ya dan juga mengawal seluruh proses hukum dan juga penegakan hukum yang kemudian akan dilakukan oleh KPK terhadap kasus-kasus hukum yang saat ini menjerat, termasuk juga kasus hukum yang saat ini menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekali lagi Pak Sudarsono, terima kasih banyak waktunya sore hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak Sudarsono. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan mantan kader PDI Perjuangan Pak Sudarsono. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain, tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Waktunya di layar pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.